Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sahabat Mutiara Hati yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmah dan barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia, kasih sayang dan keberkahannya lah sehingga kita yang berada di dunia ini dapat menjalankan aktivitas sehari-hari kita dengan sehat walafiat tanpa ada halangan sedikit pun. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan, tak pula kita panjatkan kepada junjungan kita, sang revolusioner sejati kita, teladan kita, role model kita dalam berkehidupan, bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut, para keluarga beliau yang telah berikhtiar menyebarkan agama Islam hingga sampai detik ini di tangan kita. Sahabat Mutiara Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah terbesit di benak kita, adakah manusia yang tidak sama sekali menginginkan namanya kebahagiaan? Baik itu kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Bahkan orang-orang yang beriman pun dengan naluri kemanusiaannya pada umumnya tidak dapat mengelak ataupun menafikan bahwa mereka juga ingin mendapatkan namanya kebahagiaan tersebut. Pemahaman tentang kebahagiaan di akhirat yang menjadi tujuan kiranya tidak serta-merta mengubur perihal naluri kemanusiaan, naluri manusiawinya atau hasrat manusiawinya yang menginginkan dengan cukup, baik itu dari segi harta, tahta maupun istri yang solihah, keturunan dan segala bentuk pernak-pernik duniawi yang tersedia di hadapan kita. Sebab kita tahu bahwa dengan harta, ibadah berupa sedekah, zakat dalam jumlah yang banyak dengan mudah kita keluarkan. Bahwa dengan harta kita dapat menjalankan ibadah, yakni sedekah atau infak, zakat, itu kita mudah dengan mengeluarkannya. Maka dengan begitu ampunan Allah pun mudah untuk diperoleh ketika kita beribadah dengan menggunakan harta yang kita miliki. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu, kata Rasulullah, akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi nomor 614. Kalau tadi dari segi harta, nah sekarang dari sisi jabatan atau tahta
yang strategis, hal yang harus kita manfaatkan dari yang namanya jabatan atau tahta yang kita miliki adalah bukan hanya bagaimana memperkaya diri atau memanfaatkan keadaan dari jabatan yang kita miliki untuk kepentingan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan handai taulan kita. Tentu hal yang seperti itu pun tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jabatan yang kita miliki, tahta yang kita miliki pada umumnya adalah kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat luas yang berada di sana, tanpa memandang dia ini keluarga saya, dia ini sepupu saya, ataupun dia ini adalah orang tua saya sekalipun. Tapi yang harus diutamakan adalah bagaimana kepentingan orang banyak di luar sana itu yang menjadi prioritas utama. Akan tetapi celah atau hal yang harus dimanfaatkan ketika kita mendapatkan jabatan, ketika kita mendapatkan sebuah tahta tadi, ialah berlaku adil dan memberikan kemanfaatan dalam konteks bagi manusia lainnya, sehingga dengan leluasa kita lakukan yang mana di akhirat kelak kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perilaku kita berbuat adil dan memberikan kebermanfaatan untuk manusia lainnya. Ingat, manusia lainnya berarti manusia secara umum, secara banyak, seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sab'atu yazilluhumullahu fi zillah yauma la zilla illa zillah al-imamul adil. Al-imamul adil. Salah dari 7 orang atau golongan yang Allah akan naungi ia di hari kiamat, yang paling utama itu adalah pemimpin atau imam yang berlaku adil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau tadi dari segi harta, tahta, sekarang dari masalah istri. Dan bersama istri yang salihah, dari kita ketika kita dipertemukan dan dipasangkan dengan istri yang salihah yang setia mendampingi kita, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, maka dalam menjalani kehidupan di dunia dengan satu visi atau satu tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat mudah kita peroleh. Sebab yang menjadi utamanya adalah dia memiliki satu visi dengan kita, baik itu kita yang suami, calon suami, ataupun calon istri, baik ataupun istri tadi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah. Ternyata kebahagiaan itu ada 4, kata Rasulullah. Yang pertama, al-mar'atus salihah. Al-mar'atus salihah, yakni wanita yang salihah atau yang baik. Yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang saleh atau yang baik. Wal markabul hani, yang keempat adalah kendaraan yang nyaman. Begitu pula dengan kita memiliki keturunan yang banyak. Dari situ kita dapat membentuk atau menciptakan atau mewujudkan generasi Rabbani yang solih dan solihah. Generasi yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang solih, yang laki-laki maupun yang solihah, yang perempuan. Sehingga estafet dakwah Islam guna memberikan kebermanfaatan yang luas bagi agama dan bangsa itu dapat terwujud. Sehingga ketika kita berhasil mendidik generasi kita menjadi generasi Rabbani yang salih dan salihah tadi, akan menjadi kebanggaan bagi Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Sebagaimana sabdanya, tazawwajul wadud
tazawwajul wadudal walud fa inni makathirul anbiya yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak. Sebab dengan begitu aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana jika semua hasrat tersebut, hasrat duniawi tersebut belum kita peroleh bahkan hingga sampai detik ini? Hal yang harus dipahami adalah bagaimana kita selaku orang yang beriman dalam menyikapi atau memandang dari kata kebahagiaan atau melihat proses kebahagiaan itu seperti apa sebagai orang yang beriman. Tak dapat kita pungkiri bahwa banyak manusia beriman yang belum mendapatkan kebahagiaan dunia seperti yang sudah dibahas tadi. Jangankan untuk memperoleh tahta, hidup pun masih dengan keadaan yang serba kekurangan. Jangankan untuk berbicara masalah keturunan, jodoh pun masih belum kunjung didapatkan atau bertemu. Padahal kita ini beranggapan sudah sebenarnya segala upaya, segala cara telah dikerahkan untuk mewujudkan berbagai kebahagiaan yang dimaksud tadi. Tentunya hal itu pun harus diselaraskan dengan upgrading atau pengupgradean kualitas iman dan takwa agar secercah karunia Allah Subhanahu wa taala berupa doa-doa bahkan ikhtiar yang kita lakukan itu senantiasa dipanjatkan. Nah, kemudian lebih spesifiknya bagaimana sih orang beriman menyikapi kenyataan ini? Jawabannya adalah sangat simpel sekali. Ia dengan memperbaharui niat atau meluruskan kembali kiblat dari tujuan kita ini dalam hidup di dunia ini untuk apa? Apakah kita hanya mengejar dunia saja atau menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk bekal kita ke akhirat kelak? Merealisasikan niat dengan istiqomah, menjaga diri dari batasan-batasan syariat dan menapaki setiap jejak langkah mewujudkan mimpi duniawi kita. Jadi untuk merealisasikan niat tersebut perlu diselaraskan dengan namanya istiqomah, menjaga diri dari batasan-batasan syariat dalam menapaki setiap jejak langkah kita untuk mewujudkan mimpi duniawi kita. Apabila tidak ada batasan yang namanya istiqomah menjaga diri dari batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan oleh agama Islam, tentunya apa yang kita lakukan untuk mencapai duniawi tersebut tidak akan bernilai ibadah. Contoh, misalkan ketika kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karunia berupa rezeki yang banyak. Ternyata rezeki yang banyak itu hanya untuk dapat memperkaya dirinya sendiri, melanggengkan kekuasaan atau melakukan hal-hal yang sebenarnya itu jauh dari kata syariat. Yang sebagaimana harta yang berlimpah tadi itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta tadi juga mampu mengundang keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila itu dipergunakannya untuk dalam hal ibadah. Seperti saya sudah sebutkan tadi, dengan harta kita bisa sedekah atau infak atau zakat atau menyantuni orang-orang miskin, orang-orang duafa dan lain-lain sebagainya. Tetapi karena tidak ada batasan masalah syariat tadi, ujung-ujungnya adalah terus untuk
mencari harta, tapi dia lupa harusnya dengan harta itu dia apakan ketika dia diberikan kenikmatan berupa harta tadi kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka coba dengan sejenak kita perhatikan apa yang menjadi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Yang menjadi barang siapa yang tujuannya adalah dunia, Allah cerai-beraikan urusannya. Di depan matanya ini Allah jadikan kefakiran, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Jadi dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan kecuali dengan apa yang dia telah usahakan. Sudah. Tidak ada bonus, tidak ada apapun yang Allah berikan kepadanya. Harta katanya, ya udah harta diberi. Tidak ada lagi yang Allah selamatkan ia dari mara bahaya ataupun bencana dan lain sebagainya. Allah tidak akan melakukan itu. Karena apa? Tujuannya tadi adalah dunia ketika hidup di dunia ini. Materi. Nah sebaliknya, jikalau kata Rasulullah, barang siapa yang tujuannya adalah negeri akhirat, Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan himpun urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan yang hina. Karena apa? Karena ia telah menjadikan hidup dia di dunia itu hanyalah untuk bekal di akhirat. Jadi urusan yang sebenarnya seabrek, sangat banyak, Allah gampangkan, Allah mudahkan ia dalam menyelesaikan urusan tersebut. Kemudian apa yang terjadi pada dirinya, apa yang Allah berikan kepada dirinya, itu akan senantiasa disyukuri oleh hatinya, bahwa itu semuanya merupakan pembelajaran bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, seperti itu. Dan kemudian dunia pun akan takluk ketika kita menjadikan akhirat sebagai urusan kita. Maksudnya adalah kita tidak akan pernah menjadikan dunia itu sebagai prioritas utama. Bahkan ketika kita menjadikan akhirat yang pertama, urusan dunia itu pasti dengan tidak banyak pikiran lagi akan kita tinggalkan untuk mengejar akhirat tadi. Karena ini bekal yang penting. Seperti itu.